Apakah kamu adalah orang yang selalu tergesa-gesa dalam mengerjakan setiap pekerjaan atau mencapai suatu tujuan dalam hidup? Dan kamu merasa sudah banyak usaha dan upaya yang dilakukan, serta sekian banyak juga waktu yang dikorbankan untuk meraih kebahagiaan. Tetapi kamu malah tidak menemukan apa yang kamu inginkan tersebut. Coba kenalan dulu dengan yang satu ini, yang ada di dekatmu namun tak kamu sadari, biar kamu bisa meraih kebahagiaan sejati. Di video kali ini saya akan membahas buku The Things You Can See Only When You Slow Down, karya Hae-min Sunim. Buku ini merupakan buku yang mengeksplorasi ajaran kontemplatif tentang perhatian, meditasi, dan pertumbuhan pribadi. Dengan menonton video ini, kamu akan tahu cara untuk mengenali dirimu sendiri secara utuh, sehingga membantu kamu untuk meraih kebahagiaan sejati. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Hae-min Sunim, segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk bahagia sudah ada di dalam diri Anda. Anda tidak perlu mencari di tempat lain. Yuk kita mulai. Pada zaman di mana media sosial menjadi salah satu sarana untuk merefleksikan diri, meskipun tidak seutuhnya dan lebih bias, pernahkah sekali-kali terlintas di pikiran tentang siapakah kita dan apakah yang orang tahu tentang kita melebihi bagaimana kita mengenal diri kita sendiri? Buku The Things You Can See Only When You Slow Down, karya Hae-min Sunim, membahas berbagai aspek kehidupan, seperti cinta, pekerjaan, hubungan, dan spiritualitas. Pada setiap bab, Hae-min menyajikan kajian tentang cara menemukan diri, memperlambat dan menghargai momen yang sedang kita alami, dan menumbuhkan kedamaian dalam meraih kebahagiaan sejati. Sebagai permulaan, mari kita amati beberapa cerita berikut ini. The Empty Cup. Hae-min Sunim bercerita tentang seorang siswa yang datang ke seorang guru Zen untuk mencari ilmu. Guru Zen menawari muridnya secangkir teh, dan ketika cangkir sudah penuh, guru terus menuangkan sampai teh meluap ke atas meja. Murid itu bertanya mengapa tuannya menuangkan teh padahal cangkirnya sudah penuh. Sang guru menjawab, pikiranmu seperti cawan ini. Jika penuh dengan pendapat dan penilaianmu sendiri, tidak ada ruang untuk pengetahuan baru. The Clouds and the Sky. Hae-min Sunim mengajak kita untuk membayangkan diri kita sebagai langit dan pikiran serta emosi kita sebagai awan yang melintas. Dia mengingatkan kita bahwa bahkan di hari mendung, langit selalu ada, luas dan lapang. Demikian pula sifat sejati kita selalu ada, bahkan ketika pikiran dan emosi mengaburkan persepsi kita. Dan terakhir, ada sebuah kisah tentang seorang wanita muda yang datang kepada Hae-min untuk meminta nasihat. Dia merasa tersesat dan tidak yakin tentang arah hidupnya, dan dia bertanya kepada Hae-min bagaimana dia bisa menemukan dirinya yang sebenarnya. Hae-min Sunim kemudian menanggapi dengan menceritakan kisah seorang pemahat kayu yang terkenal dengan ukirannya yang indah. Suatu hari, murid pemahat kayu itu bertanya bagaimana dia bisa menciptakan karya seni yang begitu indah. Pemahat kayu itu menjawab, mudah saja, saya cukup membuang semua yang bukan bagian dari patung itu. Apa yang dapat kita tangkap dari cerita-cerita tersebut? Melalui cerita-cerita itu, kita disadarkan bahwa selama ini kebanyakan dari kita tidak mengenal diri sendiri dengan baik. Kita bahkan tidak tahu kalau cangkir kita telah penuh, sehingga kita menjadi pribadi yang sulit menerima pengetahuan baru. Di sisi lain, menemukan dan mengenal diri sendiri bukanlah tentang menambahkan lebih banyak hal pada diri sendiri, melainkan tentang melepaskan semua hal yang sebenarnya bukan diri kita, melepaskan ketakutan, keraguan, ketidaknyamanannya, dan untuk percaya pada kebijaksanaan dan kebaikan yang ada pada diri. Ada berbagai cara untuk mengenal diri kita dengan lebih baik demi meraih kebahagiaan yang sejati, seperti 1. Berhenti sejenak dari kesibukan dan bersantai, seperti mengambil napas dalam-dalam, berjalan-jalan di alam, atau hanya duduk diam. Karena orang-orang saat ini terlalu banyak bekerja, terlalu stres, dan terus-menerus terhubung dengan teknologi yang akhirnya menyebabkan kelelahan dan ketidakbahagiaan. 2. Beri ruang dan bersikap terbuka bagi ide dan pengalaman baru. Karena kita selama ini selalu membawa cangkir yang penuh dengan prasangka dan asumsi tentang diri kita dan dunia. Sehingga cangkir ini menghalangi kita melihat hal-hal sebagaimana adanya untuk mengalami perspektif dan gagasan baru. 3. Menumbuhkan rasa kagum dan syukur terhadap dunia di sekitar kita.
kita seringkali terlupa akan keindahan dunia begitu saja, terutama ketika kita sibuk dan stres. Padahal, jika kita mampu bersyukur, akan selalu ada luang waktu untuk menghargai keindahan alam dan memaknai momen sehari-hari. 4. Menerima diri sendiri dan dunia di sekitar kita sebagaimana adanya, tanpa penilaian atau perlawanan. Karena sebagai manusia, kita begitu mudahnya terjebak dalam keinginan dan harapan yang kita buat sendiri, sehingga dapat menyebabkan kekecewaan dan penderitaan. 5. Prioritaskan untuk beristirahat demi kesehatan dan perawatan diri dalam hidup kita. Karena sebagai masyarakat modern, kita hidup dalam produktivitas dan kesibukan yang seringkali mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan kita sendiri. 6. Menjaga hubungan antar manusia dan peran yang mainkan di dalam kehidupan kita. Karena di masa sekarang, teknologi dan media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain yang mengarahkan kita pada rasa isolasi dari dunia luar. 7. Memasukkan konsep spiritualitas dan perannya dalam kehidupan kita. Karena spiritualitas sering dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Padahal sebenarnya, itu dapat diintegrasikan secara mendalam ke dalam pengalaman kita sehari-hari, memberikan rasa tujuan dan makna hidup. 8. Menerapkan praktik meditasi dan manfaatnya bagi kesejahteraan mental dan emosional kita. Karena sebagai masyarakat modern, kita dipenuhi dengan gangguan dan kebisingan yang dapat menyulitkan untuk menumbuhkan rasa kedamaian batin, kesadaran diri, dan kebijaksanaan yang lebih besar. Saatnya masuk ke kesimpulan dari buku ini. Seperti halnya dalam platform media sosial, di sana terdapat kolom bio dan berbagai pengaturan profil untuk kita isi sesuai dengan preferensi pribadi secara runut, agar algoritma dari media sosial tersebut dapat menemukan dan menyarankan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kesukaan kita, sehingga kita merasa senang dan mendapatkan manfaat yang sesuai ketika menggunakan media sosial tersebut. Maka begitu juga dengan kehidupan, dengan kita merenungi, memperhatikan apa yang ada pada diri dan sekitar, mengenal tiap-tiap bagian dan peristiwa yang terjadi serta pengaruhnya, kita dapat mengenal diri kita dengan lebih dalam dan lebih baik lagi, sehingga kita akan mengetahui tujuan hidup kita dan meraih kebahagiaan sejati. Silahkan komen di kolom komentar poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini. Dan komen juga ya konten seperti apa yang perlu kami buat. Jangan lupa terapkan 1 poin penting tersebut dalam hidup kalian ya. Dan subscribe untuk mendapatkan update buku non-fiksi terpopuler lainnya dengan gratis. Bye!